Gadis ini, sedetik yang lalu masih seorang gadis penurut yang bisa diatur semau-maunya. Sedetik kemudian dipaksa ayahnya menikahi Godfather sindikat paling brutal di seluruh New York. Tapi tak ada yang tahu, dia akan berubah dari domba jinak menjadi monster yang lebih menakutkan daripada si Godfather sendiri. Dan semua ini berawal saat dia dijadikan ayahnya sebagai alat tukar untuk pernikahan politik antar keluarga. Untuk memperkuat kekuasaan keluarga, ayahnya memerintahkan Arya harus menikahi Luke, Godfather sindikat New York. Pria ini tampan, tapi adalah binatang buas berdarah dingin yang dikenal semua orang, yang menganggap nyawa manusia seperti rumput. Arya tahu persis, pernikahan ini adalah liang kubur mewah. Benar saja, pada pertemuan pertama, Luca langsung menunjukkan sisi predator puncaknya. Ia menganggap Arya sebagai miliknya, matanya dipenuhi pengawasan dan niat untuk menaklukkan. Lebih parahnya, tunangan masa kecil Luca menghina Arya di depan umum. Menyatakan dia selamanya hanya akan jadi alat, takkan pernah mendapat hati sang Godfather. Penghinaan besar dan keinginan untuk bertahan hidup akhirnya membakar api dalam hati Arya. Dia paham, untuk bertahan di keluarga sindikat yang dikelilingi serigala, dia harus menanggalkan kenaifan dan menjadi lebih kejam dari mereka semua. Di saat yang sama, bos sindikat Chicago, Raphael, juga menunjukkan ketertarikan besar pada Arya, memicu ketegangan yang hampir meledak antara dua keluarga mafia besar itu. Luca memberi peringatan, tak seorang pun boleh menyentuh wanitanya. Menghadapi pernikahan yang akan datang, Arya bukan lagi gadis panik yang dulu. Tatapannya menjadi dingin dan penuh tekad. Dia akan mengubah pernikahan ini dengan tangannya sendiri menjadi medan tempat dia dinobatkan sebagai ratu. Akankah pernikahan politik mafia ini berubah jadi persekutuan kuat atau pembantaian berdarah berebut kekuasaan? Bagaimana lagi, Arya akan menggulingkan seluruh dinasti bawah tanah dengan tangannya sendiri. Hari pernikahanku seharusnya hari terbahagia dalam hidupku. Tapi aku malah diberikan pada pria yang terkenal kejam, pewaris mafia New York. Halo pengantinku. Malam ini, dia akan mengambil kesucianku seperti dia membunuh orang, tanpa belas kasihan. Sekarang kau milikku. Ini ulang tahunku yang ke-18. Akhirnya aku akan bebas dari ayahku yang keras dan hidup mafianya. Mungkin aku akan mendapatkan ciuman pertamaku. Arya! Selamat ulang tahun ke-18, Arya. Alih-alih merayakan ulang tahun malam ini, kita akan mengadakan pernikahan. Pernikahanmu. Pernikahan? Aku gak punya pacar. Aku bahkan dilarang untuk mencium pria. Siapa yang akan kunikahi? Luca Vitiello, pewaris mafia New York. Ayah, jangan. Dia pria kejam dan playboy terkenal di negeri ini. Dia membunuh saat berusia 11 tahun. Yang berarti kekuatan seorang pria di dunia kita. Kita harus beraliansi dengan mafia New York. Ini bisnis. Kau menjual putrimu demi bisnis? Jaga bicaramu. Apakah mau Gianna, adikmu yang menikah? Gianna masih 16 tahun, tapi jangan pikir aku akan melepaskannya. Katakan pada Gianna kalau dia sudah bertunangan dan itu salahmu. Aku ingin menunggu cinta, bukan menikahi seseorang yang memperlakukan wanita dengan kasar. Tapi Gianna adalah adikku. Aku harus melindunginya. Enggak. Jangan, Gianna. Aku akan menikah. Aku akan menikahi Luca. Dan kau akan mematuhinya seperti kau mematuhiku. Kau akan memberinya anak agar keluarga kita bisa bersatu.
Aku hanya alat, ya kan? Arya, kembali. Aku baru 18 tahun. Aku nggak bisa kehilangan kesucianku. Halo pengantinku. Luka, Bagus. Ayahmu memang menjanjikanku. Wanita tercantik di Chicago. Berikan tanganmu. Sekarang tangan ini milikku. Dan juga tubuhmu yang lain. Kasih tahu aku, apa moto dari keluarga kita, sayangku? lahir dalam darah, bersumpah dalam darah. Arya, beraninya kau melawanku dan memukul Luka? Dasar gadis bodoh! Apa yang kau lakukan, Luka? Sekarang dia milikku untuk dijaga dan kuatur sesuka hati. Hanya aku yang boleh menyentuh istriku. Malam ini aku gak cuma menyentuhmu. Akan kuhancurkan. Dan kau akan meminta lebih. Luka bukan pria biasa. Dia adalah monster. Dan malam ini, aku adalah persembahannya. Kau nggak harus melakukan ini. Lebih baik aku menghabiskan hidupku bersama Luka daripada melihat adikku menikah dengan mafia. Jangan khawatirkan aku, Gianna. Apa yang kau lakukan? Dia menyiapkanmu untuk malam ini. Kau perlu tampil rapi untuk suamimu. Ya, kalau kau nggak terlihat cantik dari depan, dia tetap akan menaklukkanmu dari belakang. Ku dengar Luka sangat hebat di ranjang. Sudah cukup. Itu sepertinya sakit. Aku perlu bicara dengan tunanganku. Aku bukan minta izin. Kenapa kau selalu berpakaian minim saat aku melihatmu? Minum ini. Jadilah anak yang baik dan telanlah. Sekarang gak ada lagi yang perlu kau takutkan. Pintar. Sampai jumpa di altar. Dia melakukan itu untuk melindungi dirinya atau aku? Kau berdarah. Ada hal yang harus kuurus. Apakah kalian akan saling menghormati sebagai suami dan istri seumur hidup? Kau tahu janji anggota baru keluarga mafia? Katakan. Aku bersumpah akan masuk dalam keadaan hidup, keluar dalam keadaan mati. Sekarang kau boleh mencium pengantinmu. Aku tahu ini cuma pertamamu. Sayang, ini akan menjadi yang pertama yang akan kuambil darimu. Sudah resmi, aku menikah dengan Luka.
seorang raja, seorang dewa, seorang monster. Oh, lemparan penahan garter. Dia seksi sekali. Dan Arya sangat beruntung. Dia nggak akan merasa beruntung begitu Lukas selesai menaklukkannya malam ini. Aku nggak percaya. Sekarang domba menikah dengan serigala besar. Dia adalah monster dan nggak hanya di kamar. Apa kau gemetar karena takut padaku? Atau karena bersemangat untuk malam ini? Jika kau pikir kakimu gemetar sekarang, besok kau nggak akan mampu berdiri. Aku nggak pernah merasa seperti ini. Seharusnya aku nggak merasa seperti ini. Dia ini monster. Kau tersipu. Apa kau malu? Enggak, Luka. Aku dibuat malu. Kau mungkin gak akan paham. Tolong kuasai dirimu, Arya. Astaga. Aku gak mau kehilangan kesucianku pada Luka, Dewa Mafia. Mungkin aku bisa membantumu. Rafael, apa yang kau lakukan di sini? Aku mencemaskanmu, Arya. Aku tahu reputasi Luka dan aku tahu kau gak mau kehilangan kesucianmu pada pria yang meniduri wanita seperti hewan. Aku harus melakukan ini untuk keluargaku. Kau gak mau saat pertamamu bersama pria yang memperlakukanmu dengan lembut, pria yang kau cintai. Itu yang ku mau. Biar aku membantumu, Arya yang manis dan polos. Berikan kesucianmu padaku. Dengan begitu, saat Luka bercinta denganmu, gak akan terlalu sakit. Rafael, enggak. Aku adalah istri Luka. Hanya dia yang boleh menyentuhku. Oh, ayolah. Dia mungkin sedang bercinta dengan seorang pelacur di gudang. Lepaskan baju, atau aku yang lepaskan. Di mana pengantinmu? Sepertinya dia agak dingin padamu. Apa dia nggak tahu para wanita akan berebut untuk tidur denganmu? Beritahu dia saja. Atau kita bisa tunjukkan padanya. Grace, Dia nggak akan menolongmu. Selain itu harusnya berterima kasih padaku. Setidaknya saat aku bercinta denganmu, aku nggak akan perlakukan kau seperti pelacur. Kau kira Luka peduli padamu? Dia nggak akan mencintaimu seperti aku. Dia akan menghajarmu karena ini. Ayahku adalah orang kedua mafia Chicago. Para mafia New York gak akan bisa menyentuhku. Sekarang aku akan memberimu sedikit bocoran tentang apa yang akan terjadi malam ini. Wanita sial! Luka! Luka! Tolong! Arya, Hei, cukup! Aku sudah bilang, gak ada yang boleh menyentuh istriku. apa yang membuatmu berani untuk menyentuh istriku? Enggak, aku sumpah. Kau berbohong padaku, kepala mafia? Sekarang, sebuah pernikahan mafia gak akan lengkap tanpa hiburan. Dan Rafael, anggota mafia Chicago sudah berbaik hati memberikannya pada kita. Tapi Rafael gak tahu kalau di anggota keluarga kita gak boleh melukai wanita. Gak menyentuh wanita saudara kita. Dan yang pasti harus mematuhiku.
Jadi istriku sayang, tangan mana yang dia gunakan untuk menyentuhmu? Dan pastikan kau memilih yang benar, karena dia akan kehilangan tangannya. Sepertinya istriku yang penyayang sangat pemaaf hari ini. Bagaimana menurutmu dengan satu kelingking? Jangan, aku mohon tolong, enggak, aku minta maaf. Ini untuk memastikan agar kau nggak lupa. Enggak, jangan, tolong. Dan ini akan jadi pelajaran untuk kalian. Gak ada yang boleh menyentuh Arya selain aku. Oke semuanya, oke. Ayo. Ya, ayo. Keluar. Keluargaku akan menunggu di luar dan mendengar untuk memastikan kita melakukan malam pertama. Kau siap tunjukkan eranganmu pada mereka? Kau dengar mereka? Mana suaranya? Mereka nggak akan pergi sampai kita memberikan yang mereka mau. Seperti yang bisa kau rasakan sekarang, aku juga menginginkannya. Kau terlihat seperti rusa kecil yang gelisah di cengkraman serigala. Aku nggak akan mencabikmu. Aku nggak bisa menciummu saat kau melihatku seperti itu. Mungkin aku akan melihatmu seperti ini sepanjang malam. Kalau begitu, aku akan bercinta dari belakang supaya aku tidak melihatmu. Bisa santai nggak? Aku bukan monster. Tapi pembunuh. Kita seharusnya saling mencintai. Aku nggak mencintai, Arya. Aku nggak bercinta. Ini nafsu. Ternyata ayahmu nggak bohong. Kau adalah wanita tercantik di Chicago. Sekarang kau milikku. Katakan. Aku menikahimu untuk melindungi adikku. Dan juga keluargaku. Aku mungkin istrimu, tapi aku bukan milikmu. Aku nggak akan mencintaimu. Aku nggak bermaksud. Aku minta maaf. Hentikan. Aku nggak akan memaksamu, Arya. Tapi kalau malam ini di seperengga ada darah, keluarga kita akan berperang lagi. Dan ini nggak ada apa-apanya dibandingkan pertumpahan darah yang akan menyusul. Mereka mau darah, mereka mendapat